saya akan coba mengupas definisi energi dan sumber energi dari berbagai aspek, khususnya dari ilmu pengetahuan Barat, kedokteran konvensional, dan akan saya bawa sampai ke kesehatan tradisional empiris mengenai energi yang memang salah satu bagian daripada kesehatan tradisional empiris. Nah, kalau kita berbicara tentang energi, tentu kita ada beberapa definisi apa itu energi, dan salah satunya energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kegiatan atau kerja dari manusia atau melakukan suatu perubahan sebagaimana gambar yang sebelah kiri, seorang wanita menarik suatu kotak kayu, di situ ada gaya dan sebagainya sebagaimana ilmu kedokteran ataupun ilmu fisika. Kerja dan panas adalah dua contoh proses atau mekanisme yang dapat memindahkan sejumlah energi. Dalam ilmu fisika, energi adalah properti fisika dari suatu objek. Dapat berpindah melalui interaksi fundamental yang dapat diubah bentuknya, namun tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Einstein mengatakan, energi adalah suatu produk dari massa dikali kecepatan cahaya atau kuadrat. Kalau kita melihat sebelah kiri gambar, sebelum bergerak bola itu memiliki energi potensial. Energi potensial dilepas berubah menjadi energi kinetik. Rumus dari energi kinetik menurut Einstein adalah sama dengan setengah dari massa dikali kecepatan kuadrat. Itu. Sehingga memang energi bisa berpindah dari satu ke tempat lain. Transfer energi memang bisa dilakukan. Ini adalah rumus Einstein. Teori Einstein dikemukakan tahun 1905, di mana Einstein akhirnya mendapat hadiah Nobel. Rumusnya adalah energi adalah massa dikalikan dengan kecepatan cahaya dalam ruang hampa. Persamaan ini mempresentasikan korelasi energi menjadi materi. Pada dasarnya, energi dan materi ada dua bentuk dari sesuatu yang sama. Di dalam tubuh kita, energi bisa berubah menjadi materi apabila kita tidak melakukan energi kinetik, sehingga energi itu menjadi energi potensial dalam bentuk materi. Jika kita melakukan gerakan, energi potensial dalam bentuk materi akan menjadi energi kinetik, yaitu gerak. Nah, kalau energi tidak lancar, tetap dalam bentuk materi, maka materi itu akan terus bertambah dan energinya tidak cepat berubah, itulah akan muncul penyakit dalam ilmu kedokteran kesehatan tradisional. Nah, menurut ilmu fisika, ditemukan di tahun 1920, 15 tahun setelah Einstein mengemukakan teori energi adalah massa dikali kecepatan cahaya dalam ruang hampa. Muncul teori Big Bang yang sangat fenomenal, pertama kali ditemukan oleh Abbe George Lemaitre, seorang kosmolog asal Belgia. Alam semesta ini mulanya berasal dari gumpalan super atom yang berbentuk bola api kecil dengan ukuran yang sangat kecil. Gumpalan itu semakin lama semakin memadat dan memanas, kemudian meledak dan memuntahkan seluruh isi dari alam semesta. Big Bang melepaskan sejumlah besar energi di alam semesta yang kemudian membentuk seluruh materi semesta dan kemudian berkembang hingga menjadi bentuk yang sekarang ini dan akan terus berkembang. Bapak Ibu sekalian, teori Big Bang menjelaskan sejumlah besar energi berubah menjadi alam, bumi yang disebut materi, massa. Jadi, dalam teori ini, alam semesta memiliki dua sifat yang dapat dipertukarkan. Energi
menjadi materi atau materi kembali menjadi energi. Jadi dua sifat yang bisa dipertukarkan dan itu terjadi dalam tubuh manusia. Menurut ilmu biologi, tumbuhan mengubah energi yang dia dapatkan dari sinar matahari menjadi energi kimia dalam bentuk glukose melalui proses fotosintesis. Kemudian hewan yang memakan tumbuhan, otomatis energi yang dari tumbuhan berpindah pada tubuh hewan tersebut. Kemudian untuk karnivora yang memakan daging hewan, maka energi dari daging hewan, lemak maupun protein, berpindah pada tubuh kita. Jadi sebenarnya semua energi yang kita pakai atau konsumsi untuk kita menjalankan aktivitas kita sehari-hari berasal dari mulanya adalah energi dari matahari. Kalau sebelah kiri kita melihat pada tingkat trofik pertama, tingkatan makhluk hidup sebagai produser sumber energi kimia membuat makanan sendiri dari bahan anorganik dengan menggunakan energi cahaya matahari. Itu adalah fotosintesis. Pada tahap kedua, konsumer primer yaitu herbivora memakan tumbuh-tumbuhan. Maka energi berpindah seperti kerbau dan lain-lain. Ketiga, konsumen sekunder karnivora memakan herbivora. Energi berpindah. Dan keempat, konsumen tersier karnivora sebagai puncak yaitu memakan sebagai predator memakan semua. Dan manusia adalah omnivora, memakan segala. Energi dari semua tumbuhan, daging, hewan menjadi energi manusia. Dan akhirnya sisanya diurai menjadi senyawa organik dari makhluk hidup yang telah mati. Nah, kalau kita lihat, energi, tadi kita lihat energi menurut fisika. Kemudian energi menurut ilmu biologi, dan sekarang energi menurut kedokteran konvensional. Makanan yang kita konsumsi itu ada karbohidrat, lemak, dan protein akan melalui metabolisme yang disebut biosintesis di dalam tubuh dan reaksi respirasi sebagai berikut. Glukose yang kita, ini ada contoh glukose, nanti ada lemak dan protein. Glukose C6H12O6 ditambah dengan oksigen yang kita hirup akan terurai menjadi air yang kita keluarkan dalam bentuk keringat, urin, dan lain-lain, dan CO2, karbon dioksida yang kita keluarkan, dan berubah sisa dan ditambah energi tubuh, baik berupa panas tubuh, energi kinetik gerak, kita mampu gerak karena energi kinetik yang ada dalam tubuh. Reaksi respirasi tersebut terjadi di sel-sel tubuh kita, lebih tepatnya di mitokondria, untuk menghasilkan energi yang bisa kita gunakan untuk bergerak, berpikir, memanaskan badan dari kedinginan, dan lain-lain. Dan kita lihat siklus energi dari makanan yang kita makan berasal dari mana? Yaitu dari reaksi fotosintesis sebagai berikut. Ada energi matahari, kemudian tumbuh-tumbuhan akan menyerap air dari akarnya, menyerap CO2 yang dihasilkan oleh respirasi manusia, dengan fotosintesis berupa menjadi glukose dan oksigen yang dihirup oleh manusia dan terus ini berputar. Jadi ada dua, perputaran respirasi manusia dan fotosintesis dari tumbuhan. Inilah siklus kehidupan manusia dengan alam. Maka kalau kita terus-menerus menebang pohon, menghilangkan semua tumbuhan, maka dampaknya adalah untuk kesehatan kita. Climate change akan merusak dunia. Dengan reaksi tersebut, tumbuhan bisa mengubah energi yang didapat dari matahari menjadi energi kimia dan bentuk glukosa. Nah, sekarang kita pindah. Bagaimana energi menurut kesehatan tradisional? Teori tradisional Chinese medicine mengedepankan konsep qi. Mereka tidak secara spesifik mengatakan energi, ini adalah konsep ribuan tahun dengan konsep qi. Dari konsep terkait dengan dalam sains modern,
Memang kalau kita padu-padukan, yang paling mirip dengan konsep Qi adalah energi yang tadi saya kemukakan dari berbagai teori ilmu pengetahuan barat. Tetapi konsep Qi dalam tradisional Chinese modern, Chinese medicine lebih luas daripada konsep energi. Kenapa? Karena konsep Qi dapat berisi informasi, kesadaran manusia, dan faktor-faktor lain yang tidak terdapat dalam konsep energi dalam kedokteran barat. Fokus utama tradisional Chinese medicine adalah perubahan dinamis dalam pergerakan Qi. Teori TCM seperti Yin, Yang, dan 5 elemen, 5 sirkuit, dan 6 Qi, organ dan meridian Changfu, Qi darah, dan cairan tubuh, harmoni antara manusia, alam, tubuh, dan pikiran. Itu yang kompleksitas dari TCM berkaitan dengan Qi yang lebih luas dari konsep energi dalam kedokteran barat. Istilah TCM kuno untuk Qigong adalah pedoman yang menunjukkan bahwa Qigong memandu aliran Qi internal melalui penyesuaian tubuh, pikiran, dan nafas. Nah, ada beberapa teknik penyembuhan energi, ini bukan 5 banyak, ini adalah beberapa teknik penyembuhan melalui energi. Ada Reiki, yaitu terdiri 2 kata Jepang disebut Rei yang berarti kebijaksanaan Tuhan, dan Ki adalah energi. Terapi ini diberikan kepada seseorang bersama dengan obat tradisional seperti yang Dr. Hadi katakan, itu ramuan, keterampilan ramuan untuk menyembuhkan penyakit. Dalam terapi Qi digunakan untuk menyalurkan energi alam semesta untuk menyembuhkan tubuh. Bapak Ibu sekalian, telah saya jelaskan, energi di alam semesta tidak ada batasnya. Semua ada energi yang kita bisa manfaatkan untuk hal-hal positif. Salah satunya adalah menyembuhkan sakit atau membuat kita menjadi lebih bugar, meningkatkan imunitas badan kita, sehingga mudah-mudahan dengan imunitas yang tinggi kita bisa menjaga badan kita dari serangan COVID-19. Memang kita nggak bisa membunuh COVID-19, tapi COVID-19 akan kalah kalau imunitas tubuh kita kuat. Dia tidak akan membuat kita sakit walaupun dia masuk ke dalam tubuh kita. Reiki dapat membantu menyembuhkan penyakit seperti pilek, flu, sakit kepala, perut, dan lain-lain. Cukup efektif untuk penyakit serius seperti penyakit jantung. Dan Bapak Ibu sekalian, penyembuhan energi adalah bisa transfer energi dari satu transmitter, yaitu dari satu manusia, bisa mentransfer energi jarak jauh ke manusia lain, karena setiap manusia memiliki transmitter untuk mentransfer energi sekaligus sebagai receiver dalam bentuk, yaitu landasan indera. Kalau kita mengenal di dunia kedokteran konvensional ada 5 indera atau panca indera. Dalam tradisional Chinese medicine bukan hanya 5, tapi ditambah pikiran dan kesadaran merupakan indera ke-6. Sehingga transfer energi bisa mencapai kesadaran dan pikiran dimanapun kita berada. Jadi jangan heran kalau orang bisa ngobatin dari Indonesia, satunya di Amerika bisa nyampai. Kenapa? Karena energi listrik tanpa nil kabel juga bisa sampai. Gelombang radio di mana kita handphone, kita juga bisa telepon di seluruh dunia hanya melalui frekuensi udara. Demikian juga Qi dan energi bisa transfer dengan media, baik udara dan lain-lain. Ada juga penyembuhan prana. Dalam terapi ini, energi digunakan untuk membersihkan racun dari tubuh atau energi atau Qi negatif sehingga mempercepat proses penyembuhan fisik. Ada juga penyembuhan melalui kristal, batu dan kristal digunakan untuk mengeluarkan energi negatif dari tubuh yang mengganggu kesehatan mental, fisik dalam proses penyembuhan. Dan penyembuhan kuantum. Tingkat energi dalam tubuh meningkat melalui pernafasan dan visualisasi aliran energi alam semesta. Divisualisasikan. Penyembuhan kuantum mengarahkan efek positif
pada sistem kekebalan tubuh, yaitu imunitas meningkat. Itu bisa mencegah COVID-19. Qigong, dengan sejarah sekitar 4.000 tahun, Qigong terdiri dari gerakan tubuh yang terkoordinasi bersama dengan pernapasan, meditasi, untuk merangsang kesehatan dan spiritualitas. Terapi Qigong digunakan untuk mengembalikan keseimbangan Qi, yaitu energi positif tubuh agar tetap sehat. Mari melalui Seminar Nasional PIKTI dengan mendaya gunakan energi penyembuhan untuk kesehatan, praktek meningkatkan imunitas tubuh agar tetap sehat dan bugar, tentu dengan energi, dan mari kita bersama mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di Indonesia. Masyarakat hidup sehat, Indonesia kuat.